Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Fizatlua dari Data Analis 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data science. Jadi mari kita lihat mind map-nya tersebut. Nah, di mind map ini dapat kita lihat bahwa di data science itu terdiri dari pelajaran machine learning, deep learning, NLP, computer vision, AI, artificial intelligence, AI generatif, dan forecasting. Apa itu data science? Data science itu ilmu yang menggabungkan statistik, teknologi, dan domain bisnis untuk mengekstrak pengetahuan dari data. Nah, perbedaan tanggung jawabnya, data analis menjawab pertanyaan bisnis menggunakan data, melakukan pembersihan data, pemeliharaan basis data, dan penggabungan data, mengidentifikasi kebutuhan informasi, pengujian A atau per B, mengkomunikasikan wawasan berbasis data dengan mengikuti langkah yang dapat ditindaklanjuti, pemahaman komprehensif tentang bisnis. Untuk data science yaitu prediksi berbasis model algoritma, pengkodean secara ekstensif, optimalisasi pipeline, dan big data. Untuk data scientist yaitu prediksi berbasis model atau algoritma, pengkodean secara ekstensif, optimisasi pipeline, big data, dan pemrosesan paralel. Penerapan di industrinya seperti marketing, segmentasi pelanggan, prediksi perilaku, keuangan, deteksi fraud dan analisis risiko, manufaktur, prediksi kerusakan mesin, kesehatan, analisis citra medis, diagnosa, pendidikan, analisis performa belajar siswa. Apa itu machine learning? Nah, machine learning itu adalah proses pembelajaran dari data untuk menemukan pola atau hubungan antara berbagai variabel sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Adapun untuk untuk keterangan kerjanya yaitu pas data atau model data raw selanjutnya diubah menjadi data train yang kemudian diprediksi. Selanjutnya dapat kita lihat juga bahwa data itu memiliki target yang unsupervised learning, supervised learning, dan supervised learning. Terus unsupervised jadi clustering, supervised dari tipe data berdasarkan klasifikasi dan regresi. Untuk workflow-nya adapun yang pertama merumuskan masalah, selanjutnya mengumpulkan dan melabeli data, mengevaluasi data, rekayasa fitur, terus memilih dan melatih model, mengevaluasi model, selanjutnya menyetel model. Nah, setelah menyetel model yaitu memenuhi sasaran bisnis apakah iya atau tidak. Tahapan data processing ada data collection yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Untuk data integration menggabungkan beberapa dataset menjadi satu, data cleaning membersihkan data dari error dan noise, data transformation mengubah format atau tipe agar seragam, data reduction mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan makna. Adapun contoh-contohnya sebagai berikut. Dapat kita lihat di slide tersebut. Selanjutnya Python library Python untuk machine learning. Python sebagai bahasa pemrograman sangat powerful terutama untuk scope data science dan machine learning. Menyediakan beberapa library and tools untuk mempermudah proses perhitungan dan implementasinya. Tujuannya untuk data manipulasi yaitu library-nya Pandas, NumPy. Nah, deskripsi singkatnya mengolah dan membersihkan data. Machine learning, scikit learning untuk regresi, klasifikasi, clustering, deep learning untuk TensorFlow atau keras neural network, visualisasi, Matplotlib, Seaborn untuk membuat grafik dan dashboard. Nah, perbandingan toolsnya yaitu Python jenisnya coding, kelebihan fleksibel, library lengkap dan perlu coding. Untuk R berbasis coding, analisis statistiknya sangat kuat tetapi kurang untuk integrasi. RapidMiner dan Orange jenis GUI mudah digunakan tapi terbatas di versi gratis. Jupyter Notebook interaktif dan dokumentatif tapi tidak cocok untuk deployment. Nah, di sini tujuan dan teknisnya untuk regresi linear atau prediksi numerik menggunakan Python, klasifikasi Python R atau RapidMiner
Clustering Rapid Miner atau Python, NLP atau Text Analysis menggunakan Python, NLTK Spicy, visualisasi data R, ggplot2, and Python Matplotlib. Nah, untuk objek, menentukan objek, yang pertama masalah, tujuan, metrik, dan dasar proyek ML yang kuat. Analisis yang digunakan yaitu analisis SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Spesifik diukur dari fokus pada churn pada tanggal. Nah, measurable dapat diukur dari penurunan 15%. Achievable berdasarkan data historis, relevan selaras dengan strategi bisnis, dan time bound dalam 3 bulan. Jenis machine learning yang pertama ada supervised learning, yang berarti model belajar dari data yang memiliki target, variabel atau label. Tujuannya untuk memprediksi nilai target seakurat mungkin dibagi menjadi 2, yaitu regresi dan klasifikasi. Regresi target berupa nilai numerik, misalnya harga rumah, berat badan. Kalau klasifikasi berupa lulus atau tidak lulus atau spam atau tidak. Unsupervised learning yaitu tidak memiliki target variabel, model mencari pola tersembunyi dalam data. Contoh penerapan clustering, pengelompokan data berdasarkan kemiripan, segmentasi pelanggan. Dimensional reduction yaitu reduksi dimension yang bertujuan menyederhanakan data tanpa kehilangan banyak informasi. Selanjutnya untuk algoritma supervised yaitu logistic regression, menghitung probabilitas suatu data masuk ke dalam data tertentu dikarenakan fungsi sigmoid, cocok untuk data biner 2 kelas. Untuk Kners-Nearborn yaitu KNN mengklasifikasi data baru dengan melihat kelas dari tetangga terdekatnya dalam ruang fitur decision tree untuk membuat pohon keputusan dari data dengan membagi fitur ke dalam cabang-cabang hingga mencapai keputusan akhir. Random Forest menggabungkan banyak decision tree assemble dan mengambil mayoritas untuk memaksimalkan kesalahan dari satu pohon saja. Super Vector Mission SVM untuk menentukan garis batas hyperlink terbaik untuk memisahkan kelas data bahkan di ruang dimensi tinggi. Naive Bayes berdasarkan teorema Bayes menghitung probabilitas setiap kelas dengan asumsi bahwa setiap fitur independen satu sama lain. Untuk linear regression mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan linear antara output dan input. Untuk multiple-nya versi lanjutan dari linear regression yang menggunakan lebih dari satu variabel input. Polynomial regression memodelkan hubungan non linear antara input dan output menggunakan polinomial. Selanjutnya ada Ridge regression atau L2 regression, menambahkan penalti pada koefisien besar untuk mencegah overfitting dan model regresi. Untuk lasso regression, L1 regression sama seperti Ridge tapi juga menghilangkan fitur yang kurang penting secara otomatis. Nah, untuk ElasticNet kombinasi Ridge and lasso untuk menjaga keseimbangan antara penalti dan seleksi fitur. Decision tree regression itu membagi data menjadi cabang-cabang keputusan berdasarkan nilai input dan rata-rata hasil di setiap tahun pohon. Random Forest regression gabungan antara pohon regresi untuk hasil yang lebih akurat dan tahan terhadap noise. Selanjutnya Super Vector regression SVR untuk menemukan garis atau bidang terbaik yang memiliki margin kesalahan kecil. Nah, untuk unsupervised algoritmanya adalah K-mean clustering yang mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan jarak ke pusat cluster centroid. Hierarchical cluster membuat hierarki atau pohon dendrogram yang menunjukkan hubungan antara kelompok Bayesian density based spatial clustering of application with noise, mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik cocok untuk data dengan bentuk klaster tidak beraturan. Gaussian mixture model GMM mirip K-means tapi titiknya punya probabilitas menjadi bagian dari tiap klaster. Mean shift clustering menemukan puncak kepadatan data tanpa menemukan jumlah klaster terlebih dahulu. PCA Principal Component Analysis mengubah data berdimensi tinggi ke ruang dengan fitur paling berpengaruh. TSNI T-Distributed Stochastic Naive Embedding mereduksi dimensi dengan mempertahankan hubungan jarak antar data. Contoh untuk visualisasi autoencoder neural network jaringan saraf yang belajar merekonstruksi input dengan bottleneck layer untuk
memanfaatkan data. ICA Independent Component Analysis memisahkan sinyal campuran menjadi sumber independen. Reinforced learning adalah pendekatan di mana agent belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan atau setiap agent melakukan tindakan action untuk di mana ia mendapatkan umpan balik berupa reward atau penalti. Tujuannya adalah agar belajar memiliki tindakan memberikan dapat jangka panjang sebesar. Nah, untuk komponennya ada agent, environment, action, reward, state, policy, and episode. Untuk penjelasannya, yaitu agent sistem yang mengambil keputusan. Untuk environment, dunia tempat agen berinteraksi dan menerima umpan balik. Action, keputusan yang diambil setiap agent dalam jangka waktu. Reward, nilai positif atau negatif yang diberikan. State, kondisi lingkungan saat yang diamati oleh agent. Strategi atau aturan yang digunakan agent untuk memilih tindakan serangkaian tindakan dari awal hingga akhir percobaan. Alur kerjanya pertama, agent mengamati keadaan lingkungan. Terus kedua, berdasarkan polisi, agent memiliki suatu tindakan action. Untuk selanjutnya, lingkungan merespon dengan memberi reward. Dan selanjutnya, agent menyimpan pengalaman tersebut lalu memperbarui kebijakannya. Proses ini dilakukan terus-menerus. Maka dari itu disebut trial and error. Nah, untuk algoritmanya yaitu key learning, agent belajar tabel nilai key untuk setiap pasangan. Nilai ini menunjukkan seberapa baik suatu tindakan dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ada SARSA, state, action, reward, state, action. Mirip key learning tapi pembaruan nilai mempertimbangkan aksi berikutnya yang benar-benar diambil, bukan aksi yang terbalik secara teori. Deep DKN menggabungkan key learning dengan deep neural network untuk menangani lingkungan kompleks yang memiliki banyak kemungkinan state. Bayesian gradient, alih-alih menghitung nilai key, algoritma langsung belajar terhadap kebijakan polisi untuk memilih aksi terbaik. Aktor klinik A2C atau A3C menggabungkan dua model aktor dan kritik untuk menilai kualitas. Selanjutnya ada proximal policy optimization, versi modern policy gradient yang lebih stabil dan efisien, sering dipakai di sistem industri. Nah, perbandingannya, data yang dibutuhkan untuk supervised learning data berlabel, sementara unsupervised data tidak berlabel. Untuk reinforce, interaksi langsung dengan lingkungan. Tujuan utamanya yang pertama supervised label. Nah, kedua unsupervised, temukan pola atau kelompok. Yang reinforce memaksimalkan lewat dengan jangka panjang. Untuk masalahnya klarifikasi demand dan prediksi harga di supervised learning. Untuk unsupervised learning, segmentasi pelanggan. Reinforcement learning, navigasi robot dan game. Pendekatan belajarnya supervised learning belajar dari contoh yang benar, sementara unsupervised belajar dari struktur data, dan reinforcement belajar dari pengalaman trial and error. Akurasi cepat ya, tidak selalu, tapi reinforcement butuh waktu. Nah, untuk layanan utama lainnya itu computer vision, analisis gambar, teks, video, ekstraksi dari dokumen, NLP, analisis sentimen, terjemahan bahasa, ucapan teks ke suara, suara ke teks, rekomendasi produk, prediksi tren penjualan, chatbot AI, chatbot berbasis bahasa alami, contohnya Alexa. Infrastruktur AWS yaitu AWS SageMaker, Grootown. Truth deskripsinya adalah menyiapkan dan mengelola tugas pelabelan data dengan bantuan manusia dan AI. Manfaatnya data pelatihan berkualitas tinggi, notebook, lingkungan interaktif berbasis Jupyter di cloud, eksperimen ML tanpa setup lokal. Selanjutnya training job, melatih model dalam skala besar dan infrastruktur AWS, hemat waktu dan biaya. Untuk inference, mendeploy model ke endpoint agar langsung digunakan, tersedia ratusan model prediksi cepat. AWS SageMaker tersedia ratusan model siap pakai dan dataset industri tidak perlu mulai dari nol. Nah, peran tool dalam data science mengumpulkan data, processing, modeling, deploy, evaluasi. Untuk tools pemodelan digunakan pada tahap 3-4 untuk membangun model prediksi atau klarifikasi, melatih algoritma machine learning, mengevaluasi performa model.
Nah, artificial intelligence yaitu bidang ilmu komputer yang fokus menciptakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Sistem AI bisa menganalisis dan memahami bahasa, mengenali gambar dan wajah, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. AI sendiri itu payung besar yang paling luar, di bawahnya terdapat di dalamnya terdapat machine learning, dan di dalam intinya lagi terdapat deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan struktur bernama artificial neural network, jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak. Ia mampu memproses data yang sangat besar dan kompleks, misalnya gambar, video, suara, bahasa, dan dunia. AI generatif adalah bentuk AI yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Ini tidak hanya mengenali pola, tapi juga menghasilkan sesuatu yang baru. Simpulan singkat, AI sistem yang meniru kecerdasan manusia. ML sistem yang belajar dari data. Deep learning sistem yang belajar dari jaringan saraf tiruan. Generatif AI menciptakan konten baru. Forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu yang sudah ada. Dalam konteks machine learning dan data analis, forecasting sering digunakan untuk memahami pola waktu time series untuk memproyeksikan nilai yang akan datang. Time series adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya bulan, harian, mingguan, dan bulanan. Univariate hanya memiliki satu variabel. Nah, untuk multivariate memiliki dua variabel atau lebih. Jenis polanya tren, musiman, siklis, dan tidak teratur. Tren itu pola yang meningkat menurun dari waktu ke waktu. Musiman pola yang berulang berdasarkan musim. Siklis pola berulang karena siklus perekonomian, dan tidak teratur yaitu pola yang tidak punya kejelasan. Metode forecasting ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Berdasarkan pendapat ahli atau intuisi atau pengalaman, cocok untuk data historis sedikit atau belum tersedia. Nah, untuk metode kuantitatif cocok untuk data yang sudah tersedia cukup banyak. Nah, ini 3 data yang digunakan dalam forecasting: time series, relate data, metadata. Time series target prediksi, related data faktor yang mempengaruhi, metadata deskripsi tambahan. Algoritma di Amazon Forecast sama RIMA cocok untuk data yang punya pola linear dan stasioner. Di AR plus berbasis deep learning cocok untuk banyak deret waktu sekaligus. ETS eksponensial time series lebih fleksibel dan tidak suka diasumsikan dengan data. Dapropet dikembangkan oleh Facebook, mudah digunakan dan cocok untuk computer vision. Computer vision adalah cabang dari ilmu AI yang berfokus pada bagian komputer untuk memahami dan menafsirkan informasi gambar dan video. Amazon Recognize dapat menambahkan analisis visual yang kuat jika aplikasi Anda sangat disalahgunakan, diskalakan, dan terus belajar integrasi dengan layanan AWS lainnya. Untuk library gambar, yang pertama aplikasi Aurora, kemudian masuk ke Amazon S3 AWS Amazon Reconnection, baru hasil baju, sehingga Amazon Elasticsearch Service dan mengasuhkan aplikasi Aurora. Nah, untuk moderasi gambarnya kurang lebih sama ya, kecuali gambar yang diposting dan tinjauan manual. Untuk perbandingannya, kebutuhan internet sendiri AWS Reconnection ya, dan APS Seven atau TensorFlow tidak. Kecepatan implementasi sangat cepat, koleksi data sudah ada. Untuk OpenCV dan TensorFlow belum setup dan pelatihan. Fleksibilitas terbatas, black box OpenCV TensorFlow-nya kekurangannya sangat fleksibel. Nah, untuk biaya per penggunaan yaitu gratis untuk OpenCV, sementara per penggunaan itu AWS. NLP mengembangkan algoritma komputerisasi untuk otomatis menganalisis dan mewakili bahasa manusia. Dengan mengevaluasi struktur bahasa, sistem machine learning dapat memproses kumpulan besar kata, frasa, dan kalimat. Alur NLP. Yang pertama, perumusan masalah, mengumpulkan dan memberi data, label, mengevaluasi data, rekayasa data, memilih. Terus selanjutnya memilih memilih dan melatih model. Terus selanjutnya mengevaluasi model,
Kemudian apabila gagal kita menyetara kembali dan setelah itu evaluasi, dan setelah evaluasi memenuhi sasaran bisnis atau tidak, dan yang terakhir mendeploy. Untuk klasifikasinya adalah sebagai berikut kategorinya. Nah, Amazon Transcript adalah layanan terkelola penuh yang menggunakan teknologi machine learning yang canggih untuk menggali ucapan dalam video, file audio, dan menuliskannya ke dalam teks, mengenali suara yang direkam, mengkonversi atau streaming ke teks. Selanjutnya menyesuaikan kosakata khusus, mengintegrasikan dengan aplikasi dengan menggunakan WebSocket, membuat subtitle untuk beberapa bahasa secara real time. Selanjutnya ada Amazon Polly, yaitu layanan terkelola yang mengkonversi teks menjadi ucapan nyata untuk membuat suara dari format teks biasa, speech synthesis, markup language atau SSML. Selanjutnya membuat output dalam beberapa format audio. Terakhir menawarkan kebijakan bayar untuk penggunaan dan menggunakan infrastruktur AWS agar tetap lebih rendah. Amazon Translate adalah layanan terjemahan teks terkelola penuh yang mengeluarkan teknologi machine learning yang canggih dan untuk memberikan terjemahan berkualitas tinggi sesuai permintaan. Yang pertama, mengembangkan pengalaman pengguna multibahasa untuk aplikasi Anda. Yang kedua, menerjemahkan dokumen ke beberapa bahasa, menganalisis. Yang terakhir, menganalisis teks masuk dalam beberapa bahasa. Amazon Comprehend menggunakan NLP untuk mengekstrak wawasan tentang isi dokumen. Yang pertama, mengekstraksi entitas kunci dari dokumen seperti orang atau lokasi. Yang kedua, mengidentifikasi bahasa digunakan dalam dokumen. Yang ketiga, menentukan sentimen seperti positif, negatif, netral atau campuran yang dinyatakan dalam dokumen. Yang terakhir, mengidentifikasi bagian ucapan untuk setiap kata dalam dokumen. Selanjutnya ada AI generatif, adalah cabang kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, dan video berdasarkan pola data yang dipelajari. Berbeda dengan AI tradisional yang hanya menganalisis, AI generatif dapat menghasilkan karya yang orisinal. Untuk sejarahnya, 1950 yaitu era perintis, Alan Turing memperkenalkan Turing Test, membuka konsep mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia atau AI. Selanjutnya tahun 56 kelahiran istilah. John McCartney menciptakan istilah kecerdasan buatan di konferensi Dartmouth dan menandai lahirnya bidang AI. Selanjutnya revolusi GAN 2014, munculnya Generative Adversarial Network. Okelan Get Good Fellow mengubah cara AI menciptakan konten. Selanjutnya 2020, era transformasi, kemajuan pesat, model berbasis deep learning dan transformer membawa AI ke level baru. Untuk algoritmanya ada neural network, manusia yang meniru cara kerja otak manusia dan dalam mengenali pola kompleks dari data, memproses informasi berlapis, belajar dan dicontoh. Untuk GAN, generative adversarial network, dua jaringan neural yang sering bersaing untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi. Yang pertama, generator menciptakan diskriminator dan menilai. Transformer model seperti GPT-BERT yang memproses bahasa dan menghasilkan teks yang koheren dengan kreatif. Yang pertama untuk memahami konteks, yang kedua untuk generasi teks natural. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan mohon ditanyakan. Baik, kalau nggak ada, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.